Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pembuatan SPM tambahan uang persediaan. Berbeda dengan aplikasi yang digunakan sebelumnya, pembuatan rincian tambahan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran kini dapat dilakukan melalui sistem. Hal ini diharapkan dapat memastikan kebenaran perhitungan jumlah tambahan uang persediaan yang akan disampaikan. Untuk mengetahui lebih lanjut langkah-langkah dalam proses pembuatan SPM tambahan uang persediaan, mari kita simak tayangan berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan perekaman SPM tambahan uang persediaan. Tahapan pertama proses ini, yaitu pembuatan rincian pembiayaan TUP, akan dilakukan oleh operator modul bendahara. Pertama-tama, buka menu bendahara. Membuat usulan, lalu klik membuat rincian pembiayaan TUP. Klik tombol tambah yang tersedia di bagian bawah halaman. Lanjutkan dengan memilih nomor DIPA yang akan dijadikan dasar pembuatan TUP melalui kolom yang tersedia di bagian atas halaman. Tentukan tanggal pengajuan TUP dan juga tanggal jatuh tempo. Setelah itu, tentukan sumber dana. Sebagai contoh kali ini, kita akan menggunakan rupiah murni non-PNBP. Isikan keterangan pada kolom yang ada di sisi kanan, kemudian rekam rincian akun penggunaan TUP dengan cara klik pada tombol tambah di bagian atas segmen rincian rencana penggunaan dana. Pilih kode akun, program, kegiatan, dan juga output. Masukkan nominal pada kolom yang tersedia, lalu klik simpan. Kita bisa menambahkan lebih dari satu akun, cukup dengan menekan tombol tambah dan mengisi kolom-kolom seperti sebelumnya. Apabila kita perlu mengubah detail dari salah satu baris yang telah kita rekam, maka cukup klik pada baris tersebut, kemudian klik ubah. Isikan informasi yang sesuai dengan form yang muncul, lalu klik simpan. Setelah rincian rencana penggunaan dana terisi, selanjutnya kita bisa menggunakan tombol simpan yang ada di sisi paling bawah halaman untuk menyimpan semua informasi yang telah kita rekam pada tahapan ini. Setelah penyimpanan data selesai, dapat dilihat bahwa pada segmen cari TUP di sisi bawah halaman akan muncul baris baru sesuai dengan detail yang baru saja kita simpan. Klik pada baris tersebut untuk menampilkan lebih detail. Tahapan berikutnya setelah pembuatan rincian pembiayaan TUP adalah pembuatan SPP TUP. Proses ini dilakukan oleh operator modul pembayaran. Buka menu pembayaran, RUH SPP, lalu klik catat atau ubah SPP. Pilih jenis SPP pada kolom-kolom yang tersedia di bagian atas halaman, maka pada kolom pertama kita pilih 300 UP dan TUP, kemudian 320 TUP dan GTUP, dan pada kolom terakhir kita pilih 321 TUP. Klik tambah. Form ambil data TUP akan muncul. Klik pada baris TUP yang telah dibuat sebelumnya oleh operator modul bendahara, lalu klik pilih. Tambahkan dasar pembayaran dengan cara klik tombol tambah yang tersedia di bawah kotak daftar dasar pembayaran. Klik pada nomor peraturan bersangkutan, lalu klik pilih. Pilih cara bayar, sifat pembayaran, jenis pembayaran, dan isikan uraian pembayaran pada kolom yang telah disediakan. Untuk TUP, maka cara bayar yang dipilih adalah SP2D, sifat pembayarannya adalah tambahan uang persediaan, dan jenis pembayarannya adalah pengeluaran transito. Pilih supplier dengan cara klik pada tombol cari supplier yang ada di sisi kiri bawah halaman. Karena SPM yang kita buat saat ini adalah SPM TUP, maka supplier yang kita pilih adalah bendahara. Klik pada baris bersangkutan, lalu klik pilih. Dapat kita lihat bahwa segmen informasi TUP dan distribusi COA telah otomatis terisi sesuai dengan rincian yang sebelumnya telah direkam oleh operator modul bendahara. Untuk melanjutkan, klik tombol simpan yang ada di sisi paling bawah halaman.
SPP yang telah kita rekam akan muncul pada daftar yang tersedia. Selanjutnya, untuk melakukan pencetakan SPP, kita dapat mengakses menu pembayaran, cetak, lalu klik mencetak SPP. SPP yang telah kita rekam sebelumnya akan muncul pada daftar. Klik baris bersangkutan, lalu klik cetak. Tampilan cetakan akan muncul di layar. Anda bisa melakukan pencetakan fisik atau penyimpanan ke dalam format file PDF dengan menggunakan tombol yang tersedia di sisi atas. Proses selanjutnya setelah SPP selesai direkam adalah validasi oleh PPK. Untuk melakukan hal ini, masuk sebagai pengguna PPK, lalu klik pembayaran, validasi, kemudian klik validasi SPP. Pilih baris SPP bersangkutan. Apabila kita tidak menyetujui SPP ini, maka kita bisa menekan tombol batal. Sebaliknya, apabila kita akan menyetujui SPP ini, maka kita bisa menekan tombol setuju yang tersedia di sisi kanan bawah halaman. Dapat kita lihat bahwa setelah melakukan persetujuan, kolom status untuk baris SPP bersangkutan akan berisi setuju SPP. Setelah SPP bersangkutan disetujui, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat ADK SPP. Untuk melakukan hal ini, buka menu pembayaran, ADK, lalu klik ADK SPP. Berikan tanda centang pada baris SPP bersangkutan, lalu klik tombol pilih untuk menentukan lokasi penyimpanan file ADK. Setelah lokasi penyimpanan dipilih, klik proses untuk melanjutkan. Masukkan PIN pejabat pada kolom yang tersedia, lalu klik proses. Dapat kita lihat pada daftar di bagian atas bahwa kolom status untuk baris SPP bersangkutan kini berisi ADK SPP. Tahapan selanjutnya adalah upload ADK SPP yang dilakukan oleh pengguna portal. Buka portal, lalu buka menu upload ADK. Pilih tipe ADK resume tagihan, kemudian pilih file ADK yang telah dibuat sebelumnya oleh pengguna validator Sakti. File bersangkutan akan memiliki awalan nama file PMRT dan ekstensi .adk. Setelah beberapa saat, ADK bersangkutan akan muncul pada daftar yang ada di menu status ADK. Apabila kolom nomor jawaban SPAN untuk ADK bersangkutan sudah ada isinya, maka pengguna operator di Sakti dapat melakukan pencatatan atas nomor tersebut. Kembali ke pengguna operator Sakti. Buka menu pembayaran, catat atau upload, lalu klik mencatat atau upload nomor tagihan ADK. Klik pada baris SPP yang sebelumnya telah dibuat, lalu isikan nomor jawaban SPAN yang diperoleh dari portal pada kolom nomor registrasi invoice. Klik simpan. Dapat kita lihat bahwa kolom status untuk baris tagihan bersangkutan kini berisi upload NTT. Selanjutnya, operator dapat melakukan pencetakan SPM. Buka menu pembayaran, cetak, lalu klik mencetak SPM. Klik pada baris SPP yang sebelumnya telah dibuat, lalu klik cetak. Kolom status kini berisi cetak SPM. Proses selanjutnya akan dilakukan oleh pengguna approver atau PPSPN. Buka menu pembayaran, validasi, lalu klik validasi SPM. Pilih baris SPP bersangkutan. Sebelum menyetujui, Anda bisa klik pada tombol tayang pracetak. Apabila kita tidak menyetujui SPP ini, maka kita bisa menekan tombol batal. Sebaliknya, apabila kita akan menyetujui SPP ini, maka kita bisa menekan tombol setuju yang tersedia di sisi kanan bawah halaman. Setelah persetujuan dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pembuatan ADK. Untuk melakukan hal ini, buka menu pembayaran, ADK,
lalu klik ADK SPM. Berikan tanda centang pada SPM bersangkutan, lalu pilih lokasi penyimpanan ADK dengan cara klik pada tombol cari. Setelah lokasi ditentukan, klik proses ADK resume tagihan, masukkan PIN PPSPM pada kolom yang tersedia, lalu klik proses. Kembali ke pengguna portal, buka menu upload ADK, lalu pilih tipe ADK SPM. Pilih file ADK bersangkutan dengan awalan nama file PMRT dan ekstensi file.adk. Setelah upload selesai, maka tahapan kembali berada di pengguna operator. Saat SPM bersangkutan telah diproses oleh KPPN sehingga menjadi SP2D, Anda bisa mengunduh ADK SP2D bersangkutan melalui Online Monitoring Span dengan mengakses menu modul pembayaran, lalu klik Daftar SP2D. Berikan tanda centang pada SP2D bersangkutan, lalu klik Unduh XML. Kemudian pada aplikasi Sakti, pengguna operator bisa membuka menu pembayaran, catat atau upload, lalu klik mencatat atau upload SP2D. Pilih baris ADK SPM yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik tombol pilih di sisi bawah tampilan. Klik pada file XML yang telah diunduh sebelumnya, lalu klik Open. Selanjutnya, klik tombol Upload. Setelah upload berhasil, Anda bisa membuka menu pembayaran, monitoring, lalu klik monitoring SPP. Pada contoh ini, dapat kita lihat bahwa SPP TUP bersangkutan telah memiliki nomor SP2D. Setelah pencatatan nomor SP2D selesai, selanjutnya operator modul bendahara dapat melakukan approval transaksi bersangkutan. Untuk melakukan hal ini, buka menu bendahara, approval transaksi, pemindahan kas, lalu klik kas bank bendahara pengeluaran. Klik tombol tambah yang ada di sisi kanan bawah halaman untuk merekam informasi baru, isikan tanggal, lalu pilih terima SP2D pada kolom aktivitas. Untuk kategori kas, pilih TUP atau GTUP. Klik tombol cari yang ada di sisi kanan kolom nomor SP2D. Pada daftar yang muncul, klik pada nomor SP2D yang telah direkam sebelumnya. Selanjutnya, klik pilih. Isikan keterangan pada kolom yang tersedia. Lalu klik tombol simpan yang ada di sisi kanan bawah halaman. Dapat kita lihat bahwa saldo kas bank kini telah bertambah, dan transaksi yang baru saja kita rekam telah muncul sebagai baris baru. Kita juga bisa melihat detail lebih lanjut dari saldo kas bank melalui tombol lihat detail yang ada di sisi bawah halaman. Pada tabel yang muncul, dapat dilihat bahwa saldo TUP kini berjumlah sesuai dengan nominal SPM yang kita buat sebelumnya. Dengan demikian, maka proses pembuatan SPM tambahan uang persediaan telah selesai. Demikianlah langkah-langkah proses perekaman SPM tambahan uang persediaan. Apabila masih terdapat pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi HIDJPB melalui alamat berikut. Selamat mencoba dan sampai bertemu kembali di panduan selanjutnya. Coba bacain dulu. Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi Sakti. Selamat datang di penggunaan. Selamat datang di panduan penggunaan. Justru nanti tergantung sama aku jadinya. Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pembuatan SPM